Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi, media sharing sumber penghasilan online terkini. Pada saat ini kita akan membahas tentang penyebab blog ditolak Google AdSense. Seperti kita ketahui bahwa Google AdSense adalah sumber penghasilan ya, salah satu sumber penghasilan untuk seorang blogger. Tapi kadangkala saat pengajuan Google AdSense ini seringkali ya, bukan kadangkala, banyak penolakan dari Google AdSense. Seringkali terjadi penolakan. Nah, apa saja penyebabnya? Kita harus ketahui. Di antaranya di sini ada 10 ya. Yang pertama adalah konten bermasalah. Nah, konten bermasalah ini biasanya membahas tentang politik yang berisi tentang hoak, atau juga ujaran kebencian, atau berbagai hal yang isinya itu mendiskreditkan satu kelompok misalkan, atau saling menyerang seperti itu. Yang kedua, hanya untuk usia 18 tahun, jadi bukan untuk segala usia. Tentu hal ini berkaitan dengan ini adalah konten yang dewasa. Nah, itu biasanya tidak boleh untuk pengajuan Google AdSense. Lalu yang ketiga adalah umur website baru, artikel hanya sedikit. Nah, ini seperti dijelaskan pada postingan sebelumnya bahwa website yang baru atau tidak rutin update biasanya selalu ditolak oleh Google AdSense. Yang keempat adalah diketahui oleh AdSense bahwa kita mempunyai double akun atau duplikat akun. Biasanya itu ada keterangan saat pendaftaran Anda sudah mempunyai akun AdSense dengan nama email ini, harap menggunakan ini atau dihapus seperti itu. Biasanya memang akun AdSense itu satu untuk satu orang, tapi jika di satu rumah itu misalkan ada 2 orang blogger, bisa yang mempunyai blog masing-masing, bisa itu satu akun AdSense dimiliki oleh satu orang yang berisi beberapa akun. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa akun AdSense saya itu ada misalkan dua website. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bisa diisi sampai mungkin 10 bisa ya. Lalu selanjutnya website sering down. Nah, sering down di sini jadi tidak bisa diakses. Jadi websitenya itu saat diakses itu berisi keterangan yang tidak bisa kita untuk melihat isi website itu. Pokoknya berbagai macam itu error bermacam-macam ya, 404 atau dan lain sebagainya. Yang intinya website itu tidak bisa diakses saat itu. Biasanya ini saat pengajuan, kalau website itu sedang dalam keadaan down, maka dipastikan pasti ditolak oleh Google AdSense. Nah, ini postingnya jelek ya. Website sering down, hosting jelek. Lalu yang selanjutnya adalah traffic atau visitor sedikit atau belum sama sekali. Jadi website yang tidak terindeks sama sekali, itu biasanya ditolak oleh Google AdSense. Untuk mengetahui indeks website kita bisa mengetikkan di sini ya, sit.2. Nah, nama website. Nah, ini sudah terindeks sekian banyak ya. Nah, jika kita mengetikkan kata site.2 nama domain punya teman-teman lalu tidak ada indeks di sini, nah itu dipastikan memang tidak ada indeks, dan jika tidak ada indeks pasti tidak ada traffic seperti itu. Kecuali trafficnya itu mungkin dari sosial media seperti itu. Tapi biasanya penerimaan Google AdSense ini berdasarkan indeks di mesin pencari. Karena apa? Google AdSense ini kan punyanya Google. AdSense ini punya Google. Pasti yang dinilai adalah pengindekan di Google sendiri, bukan di tempat lain ya, seperti itu.
Lalu selanjutnya adalah pemasangan kode yang salah. Nah, ini pemasangan kode yang salah saat pendaftaran, kita akan mendapatkan kode. Kalau dipasangnya salah, pastinya tidak akan diterima di akun itu. Lalu desain website tidak menarik atau tidak responsif. Nah, tidak responsif di sini biasanya di versi HP itu tampilannya itu kurang menarik ya. Jadi tidak simetris, tidak tidak enak dilihat gitu ya. Jadi ada benturan antara sidebar dengan ini halaman intinya, halaman postingannya seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini sudah cukup ya. Ini bawaan WordPress ya. Ini adalah website bawaan WordPress Premium WP. Nah, ini juga. Nah, jadi tampilan juga mempengaruhi. Lalu halaman tambahan tidak ada seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Jika kita menuliskan di sini misalkan ini adalah blog pribadi Iwan Wahyudi, seorang penulis, blogger dan internet marketer. Nah, ini untuk blogger dan internet marketer mungkin orang akan percaya ya dengan kita jika kita mempunyai sosial media. Tapi jika kita untuk seorang penulis, ini harus dibuktikan dengan adanya portofolio. Nah, jika halaman portofolio ini tidak ada, maka itu akan meragukan bahwa kita adalah seorang penulis. Nah, itu juga menjadi pertimbangan oleh Google AdSense. Lalu yang ke-10 biasanya website diangkat flag atau phishing ya. Flag phishing itu adalah postingannya itu berupa spam ya. Jadi spam postingan ini memproduksi postingan dalam jumlah yang banyak, misalkan yang menyasar banyak kota. Nah, seperti itu dianggap oleh AdSense adalah spam postingan. Misalkan di sini ada artikel jasa penulisan buku, satu artikel tapi dijadikan banyak ya, misalnya jasa penulisan buku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, lalu di kota-kota di Indonesia misalnya di Surabaya, Ujung Pandang, yang sebenarnya itu satu artikel tapi dijadikan banyak artikel. Itu termasuk website flag ya. Apalagi jika dalam postingannya itu benar-benar artikelnya sama. Jadi dari satu artikel tiap kota itu postingannya sama, hanya mengganti kotanya saja. Itu dia dianggap sebagai website flag atau di sini menyebutnya phishing ya, atau juga spam. Phishing atau website spam. Nah, itulah yang menjadi penyebab blog ditolak oleh Google AdSense. Nah, jika kita ingin website kita diterima oleh Google AdSense, maka kita harus menghindari ke-10 hal ini. Mungkin cukup sekian dari saya untuk video yang ke-10 ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.